Kembali ke acara Case Close pada hari ini. Di edisi ke-91, redaksi Case Close mengundang seorang narasumber, politisi yang cukup mumpuni dari PDI Perjuangan. Bisa wawancara. Itu. Ini baru aja bercanda dan disesuaikan. Rago baru sih disesuaikan dari. Oh, ini harus diedit mana? Dia bilang, ada apa-apa. Kalau dia ini, artinya dia kayaknya bangga kalau saya bilang memang dia politisi PDI yang paling mumpuni saat ini, ya, paling mumpuni dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR dan ini saya sebagai serius nih wawancaranya serius. Biasanya bercanda di wawancara. Kita memang sengaja memilih narasumber tertentu dalam acara podcast Case Close ini karena media Case Close ini adalah media yang ingin memberikan edukasi kepada publik atau khususnya masyarakat Bali dan Indonesia secara umum tentang apa yang kami sampaikan sesuai dengan tagline kami bahwa Case Close kebenaran itu adalah sebuah jalan sebenarnya, ya. Terus sekarang kami mengundang seorang narasumber, dia adalah Nyoman Parthe, sarjana hukum dari praksi PDI Perjuangan utusan Bali di DPR RI. Selamat siang Pak Nyoman Parthe. Selamat siang Pak Nyoman Pungli. Terima kasih atas waktunya bisa hadir di Case Close pada hari ini. Pengacara tersohor. Sekarang jadi apa namanya nih? Host. Ya itu cuman sebuah sebutan dan sebuah proses. Ya kita harus lakoni dan kita jalani sama dengan Pak Nyoman Parthe. Sebagai seorang politisi ya yang merangkak dari bawah, yang juga bergerak dari organisasi-organisasi dari tingkat kemahasiswaan sampai sekarang yang juga secara tidak langsung membentuk kepribadian. Ya, kita hari ini berbincang tentang efek samping dari taksi online terhadap kemacetan berkaitan dengan kebijakan daerah tentang regulasi mobil dan lain sebagainya. Kita ngobrolnya santai dan kalau memang harus ada normatif kita pakai normatif. Nah, sebelum saya menuju ke topik yang akan kita bahas, saya mau nanyakan Pak Nyoman Parthe ini, Pak Man Parthe ini dari kapan sebenarnya meniti karir di organisasi politik langsung menjadi anggota DPR? Jenjangnya biar kita tahu dulu. Kalau baru jadi mahasiswa 1 tahun jadi mahasiswa sudah aktif di organisasi pergerakan GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, yang memang pada saat itu situasinya berbeda karena dalam situasi ketertekanan eranya beda ya. Eranya berbeda. Memang pergulatannya lebih matang. Kalau dulu mahasiswa itu tamatnya cepat, kurang dapat ini. Mahasiswa yang dapat dianggap sebagai mahasiswa yang aktivis adalah mahasiswa yang tamatnya lama. Berarti dengan keterlambatan itu karena aktif di organisasi? Ya, karena aktivitas dulu kan tidak dikejar tamat. Ya. Tidak dikejar tamat, tidak ada uang semacam UKT dan lain-lain yang menentukan masa tamat orang yang 4 tahun. Kalau dulu nggak ada soal berapa lama tamat. Zaman itu. Kuliahnya di mana, di Bali? Sekolah Tinggi Hukum Bandung, tapi tidak selesai. Saya termasuk orang yang tidak sukses dalam sekolah. Tapi kan bukan ukuran sukses dalam sekolah itu. Ukuran lah. Saya banyak melihat orang belajar secara empiris. Kadang-kadang, maaf kata aja, kadang-kadang gelar juga hanya dipergunakan atau dipakai pajangan, tapi prakteknya kurang mumpuni. Tapi penting, jangan ikuti saya orang yang tidak sukses dalam urusan sekolah, yang generasi yang sekarang harus sekolah setinggi-tingginya. Wajib harus lebih baik dari bapaknya atau seniornya ya.
Berapa kali sudah jadi anggota DPR, Pak Nyoman Parda nih? Jenjangnya pernah di kota, kabupaten, provinsi, terus ini yang kelima, masuk kelima. Masuk kelima ya? Ya, saya baru pertama kali jadi anggota dewan. Masuk PRDI tahun 1995 ber-KTA. 95 ber-KTA. Jadi masuk PDI jauh sebelum 98, jauh sebelum reformasi. Dulu masuk PDI karena kita ingin mahasiswa itu bersepakat pada saat itu, karena PDI adalah organisasi yang paling dekat dengan perlawanan rakyat pada saat itu, maka kita butuh melakukan pendampingan, sehingga mahasiswa ya teman baiknya pada saat itu adalah PDI, masih segi 5 waktu itu. Jadi teman-teman mahasiswa bersepakat, apalagi yang GMND hampir sebagian besar masuk ke PDI Perjuangan. Setelah itu reformasi 99 dipanggil oleh Pak Wis, Ketua DPD bersama Pak Cok, karena ketika pulang dari Bandung, pulang dari Jakarta, pasti mampirnya ketiga tempat, kalau tidak ke Jalan Banteng, ke Puri Satria, atau ke Griya Tegal Tugu. Jadi di 3 tempat inilah selalu kita ngobrol dan lain sebagainya. Pak Wis bilang begini, Nyoman ngapain pulang pergi Bandung, Jakarta, Bali, Bandung, Jakarta, Bali, mau jadi anggota dewan, gitulah intinya. Yang berpikir pada saat itu anggota dewan, cuman akhirnya setelah remuk 98, teman-teman aktivis pergerakan 98 berkumpul bahwa reformasi ini jangan diberikan sebagai cek kosong kepada orang lain. Ada yang berpikir begitu. Sebagian dari faksi mahasiswa yang lain tetap ingin di jalan karena reformasi tidak tuntas, karena yang berkuasa masih bagian dari masa lalu. Itu. Nah, saya memilih jalan bergabung dengan masuk sistem gitu. Jadi saya dengan teman-teman lain memilih masuk sistem. Yang lainnya termasuk juga Adian CS masih di jalan. Jadi Adian belakangan daripada saya masuk Adian ke parlemen. Setelah 98 kan. Ya. Jadi Adian 2004 ya dia masuknya. 2004 ya. Masuk ke parlemen maksud saya. Oh iya. Kalau aktivis ya sama-sama. Cuman waktu itu kami bersepakat ada yang masuk sistem, ada yang masih di luar sistem. Yang di luar sistem alasannya adalah karena yang masih melanjutkan pemerintahan adalah masih lama. Ya kan Pak Habibie kan masih rejim yang lama. Terus sebagian berpikiran seperti saya CS, berpikiran ini jangan diserahkan cek kosong, melainkan kita sendiri yang harus terlibat di dalamnya agar reformasi berjalan sesuai dengan cita-cita reformasi. Ya, kebetulan ada tawaran dari Pak Wis, ya saya pulang ikut menjadi calon dan menjadi anggota dewan termuda saat itu di Provinsi Bali. Berarti itu tahun 1999 ya. Itu anggota DPR DPR Provinsi pertama. Sebelumnya pernah di kabupaten nggak? Nggak pernah, saya nggak langsung pernah ke provinsi ya. Langsung di provinsi 3 kali, sempat jeda di provinsi sekali. Selanjutnya ada perhelatan pilkada antara Cokrat dengan Dewa Berate. Jadi ada gesekan lah saya dengan pimpinan partai karena saya ngotot Cokrat Nadi. Logikanya sederhana bahwa PDI Perjuangan berjuang seyogyanya PDI Perjuangan yang memimpin. Sederhana banget logikanya, cuman belit partai ingin yang lain, Pak Dewa Berate saat itu. Akhirnya ketika proses pencalonan berikutnya agak jauh ditaruh. Berarti karena idealisme partai yang seperti ini sehingga banyak yang alergi dengan sikap ini di masa itu. Karena sampai saat ini Pak Nyoman Parda itu cukup disegani baik kawan maupun lawan. Pengamatan saya ya. Sederhananya gini, penduduk Bali ini begitu banyak. Jadi kalau kita asumsikan 4,3 juta, yang bisa jadi anggota Dewan Provinsi Bali itu waktu itu hanya 40.
Oh, belum 45 ya? Ya, belum 45, hanya 40 orang dan sebagian adalah fraksi TNI Polri. Iya kan? Ya, seper berapa itu waktu itu. Jadi sisanya itu baru hasil pemilu. Bayangin hanya segitu orang Bali yang bisa menjadi anggota parlemen di daerah. Perwakilan. Begitu juga ketika di Senayan, penduduk Bali ini 4,3 juta ya kalau kita anggap yang asli ya, yang asli Bali. Hanya 9 orang loh yang bisa menjadi anggota DPR RI. Jadi saya menganggap bahwa yang berkesempatan ke sana itu adalah manusia-manusia pilihan yang memang harus mewakili rakyat Bali. Asumsinya begitu. Oleh karena itu saya ingin di dalam setiap tingkatan itu bermanfaat. Bahwa ketika berpikir tentang orientasi kemanfaatan itu ada orang lain tidak suka, terus tersinggung, bahkan marah, bahkan memusuhi, saya nggak ada soal. Arti itu menganggap sebuah konsekuensi logis ya? Iya, kan bagian dari kalau anggota dewan itu menurut saya karena dia wakil rakyat, jadi yang membedakan dia dengan teman-teman di eksekutif. Kalau boleh cerita sedikit, kenapa sih perlu ada legislatif? Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia kita mengenal trias politika, yudikatif, eksekutif, legislatif. Kalau yudikatif, Pak Nyoman lah urusan paling ahli di situ. Proses persoalan antara rakyat dengan negara, rakyat antar rakyat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah eksekutif yang diberikan tugas melakukan amanat pembangunan dengan diberikan 2 kewenangan yang absolut menurut saya. Artinya kewenangannya luar biasa. Yang istilah saya itu absolut. Tentu tidak boleh melanggar undang-undang dalam konteks koridor hukum gitu. Absolut dalam apa itu? Seorang eksekutif diberikan tugas untuk menandatangani sesuatu. Mengeluarkan keputusan. Seorang eksekutif juga mengelola uang, menggunakan uang itu. Jadi ada 2 kewenangan yang luar biasa, besar, sangat-sangat besar yang dimiliki oleh seorang eksekutif. Nah, agar cita-cita tentang kebaikan yang diberikan oleh amanat oleh undang-undang, sekarang pilkada langsung amanat oleh rakyat, berjalan sesuai dengan harapannya dan aturan, baik yang menjadi substansi dari aturan maupun cita-cita dalam pilkada, harapan rakyat dalam pilkada, maka perlu ada DPR yang kontrolnya, yang memang secara harfiah gitu, secara harfiah DPR ini diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Pada tingkatannya, kalau saya tentu karena saya anggota Dewan di Senayan, saya mengawasi Indonesia. Saya mengawasi dari Presiden, Menteri, Gubernur, sampai dengan paling bawah. Karena kita anggota DPR RI, undang-undang yang kita buat sampai mengatur tentang hal yang paling kecil dan terbawah. Gitu. Nah, ketika melakukan fungsi pengawasan ini sesungguhnya DPR ini lahirnya memang disuruh dalam tanda petik mencurigai. Ini yang banyak tidak dipahami oleh teman-teman saya yang jadi anggota dewan. Jadi memang secara pengawasan itu apa Pak Man? Apa Pak Man? Pengawas. Jadi pengawas itu artinya kan memang mengawasi apa yang dilakukan oleh eksekutor. Ya, artinya kan memang lahirnya untuk mencurigai dalam tanda petik gitu loh. Bahwa agar apa? Agar sesuai dengan cita-cita itu tentang kebaikan itu. Nah, dalam melakukan fungsi pengawasan itu, agar anggota dewan tidak bermasalah, agar anggota dewan tidak takut, agar anggota dewan tidak dibawa ke pengadilan, maka undang-undang memberikan kewenangan, memberikan fasilitas yang disebut dengan hak imunitas, bahwa anggota dewan ketika melaksanakan tugasnya agar dia tidak terhantu oleh ketakutan, dia tidak terhantu masuk penjara dalam melaksanakan tugasnya ini dalam melaksanakan tugasnya itu dia tidak bisa dibawa ke pengadilan, ucapannya baik lisan verbal, tindakannya tidak bisa dibawa, tidak bisa dipidana. Jadi mumpung saya punya fasilitas seperti itu, jadi saya ingin
kan belok ada nih subuh bang kewenangan, subuh bang fasilitas, senganggo itu kan belok ada nih. Binan yang suut yang dari anggota dewan. Kalau saya berhenti jadi anggota dewan gitu, bila perlu jadi anggota jadi manusia, jadi warga masyarakat yang paling sing pesumunyi. Tapi kalau sekarang karena saya punya tugas kewajiban, terus ada kewenangan, selanjutnya ada fasilitas berupa hak imunitas ya. Kesempatan untuk ngomong, kan enak ngomong apa saja, tidak bisa kena hukuman dalam fungsi melakukan tindakan pengawasan. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada anggota dewan yang tidak memanfaatkan fasilitas ini, ya menurut yang kebangetan. Ya, itu kan dari hak immunity ya, hak imunitas. Kan di sana juga ada fungsi legislasi. Ya, ada 3 hal pokoknya. Yang pertama ya fungsi pengawasan paling atas dia. Pengawasan. Selanjutnya adalah fungsi anggaran. Jadi dia bersama dengan eksekutif menyusun anggaran. Kenapa DPR dilibatkan dalam penyusunan anggaran? Itu dalam rangka melakukan fungsi pengawasan. Bahwa harga sebotol minuman mineral itu adalah segitu. Dari awal kita sudah tahu bahwa itu segitu anggarnya, ngapain dianggarkan double lebih dari itu jadi melekat melakukan fungsi pengawasnya agar agar anggaran itu berfungsi dengan baik, pengawas itu berfungsi dengan baik, maka DPR juga punya hak untuk membuat legislasi agar cita-cita kebaikan itu jadi permanen, jadi dasar dipakai mengambil kebijakan, jadi dasar untuk memperkuat, jadi dasar untuk mengalokasikan anggarannya. Itu. Oke. Apakah sampai saat ini setelah menapakkan kaki sebagai anggota DPR baik dari provinsi ke RI sudah sesuai tidak dengan cita-cita yang Pak Nyoman Partey idam-idamkan dari zaman pergerakan mahasiswa, atau masih ada ganjalan? Ya, kalau dalam artian hasil dari kelembagaan belum masih, bahkan masih, ini kita harus jujur, bahkan masih jauh ya. Gitu. Nah, dari harapan ya dari harapan ya, misalnya contoh tentang masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, mendistribusikan, mengadministrasikan dan sekaligus mendistribusikan keadilan sesuai dengan sila kelima, belum terus. Masih jauh ya, masih jauh dari cita-cita. Jadi negara ini juga negara yang sangat kaya raya, semuanya ada di sini. Itu yang menyebabkan kita dijajah 350 tahun. Karena saking kayanya republik ini. Namun sampai sekarang masih belum sejahtera karena banyaknya korupsi. Banyaknya korupsi masih banyak. Terus selanjutnya masih penegakan hukum yang kita tempatkan bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tidak jarang kita lihat, kita saksikan, kita mendengar beritanya bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya. Harapan cita-cita bangsa lah ya, belum ya? Cita-cita kemerdekaan yang paling penting adalah memperbaiki gizi kaum marhen, dan selanjutnya mengangkat martabat dan harkat dan martabat kaum marhen. Saya lihat makin jauh. Masih jauh ya. Masih berarti jauh. Kan butuh perjuangan kalau memang betul-betul kita ingin mencapai cita-cita itu ya. Dan itu salah satu peranannya Pak Nyoman Partey sebagai anggota legislatif di Senayan kan. Kalau dalam posisi personal saya merasa saya melakukan sesuatu. Tetapi dalam artian kelembagaan yang besar, mungkin karena sistemnya begini, ekosistemnya juga belum terbentuk, terus rakyatnya juga masih dalam relatif masih kelas menengah terdidik, yang kritis masih sangat-sangat minim, terbatas. Banyak yang kelas didik berperguruan tinggi pendidikannya, tetapi yang sadar sebagai warga negara bahwa ada persoalan di dalam negaranya itu masih tidak banyak. Belum ini ya. Atau mungkin karena mereka tidak tertarik dengan politik karena sistem itu dan sifatnya apatis. Punya enggak pengaruh? Ini memang persoalan yang serius menurut saya. Beberapa bukti otentik ya, bukan omongan saya. Di seluruh Indonesia dalam
pilkada terakhir tingkat partisipasi itu relatif kalau kita bilang rendah. Dan menurun ya dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun. Artinya ada persoalan. Persoalannya adalah mungkin tidak sesuainya nilai pengharapan dengan nilai kenyataan. Itu satu. Yang kedua, mungkin karena rotasi peralihan kekuasaan atau mutasi kekuasaan ini yang disebut dengan pileg, pilpres, pilkada ini terlalu nyelimet. Terus yang kedua mungkin terlalu sering. Yang menyebabkan orang bosannya memang harus dilakukan beberapa hal, kajian untuk melakukan pembenahan gitu ya. Sistem kita mungkin dianggap ruwet dan lain sebagainya. Kenapa sih negara-negara yang relatif secara ekonomi lebih rendah dari kita, merdekanya lebih belakangan dari kita, dia sudah bisa menggunakan pemilu yang lebih baik dari kita gitu. Kenapa kita belum bisa melakukan itu? Terus Pak Nyoman Parthe, kalau setiap anggota DPR, khususnya dari PDI lah, saya berbicara PDI karena saya tahu Pak Parthe ini kan PDI. Ini boleh minum nggak? Boleh. Memang kita siapkan kok, Pak Erik sama Bu Bintang itu memang menyiapkan untuk diminum. Kan ditugaskan oleh partai di DPR. Penempatan posisi setiap anggota DPR itu yang menentukan dari partai, pergeseran partai ya. Apakah ada kriteria atau boleh anggota DPR itu minta, umpamanya saya jadi anggota DPR nih, contoh aja ya, Pak Parthe juga dari pengurus partai umpamanya, Pak Parthe saya minta di komisi ini, boleh nggak? Banyak teman melakukan itu. Karena saya kan dulu waktu di DPR Bali kan pernah jadi ketua fraksi, pernah jadi sekretaris DPD kan, sekretarisnya Corat. Oh tahu saya, ya, saya tahu itu. Pengawal setia itu. Nah, ada yang memang merasa dirinya berpendidikan begitu, atau sudah mengurus hal-hal seperti itu. Tapi kalau Tiang nggak pernah, buktinya kemarin Tiang kan nggak punya passion di Komisi 6. Latar belakang sarjana hukum, waktu di DPR Bali ngurusnya bidang kestra, pendidikan, kesehatan, orang miskin, adat budaya agama, itu kan, pariwisata waktu itu. Tiba-tiba ditempatkan di Komisi 6. Ya kan? Kan berarti belajar dong ya? Bidang perdagangan, bidang BUMN, terus bidang investasi, terus bidang standarisasi nasional, dan banyak lagi. Total belajar. Mulai bisa, mulai ngerti, dan relatif mulai didengar omongannya oleh para eksekutif dan para pimpinan BUMN. Dan mulai mengkritisi. Malah dia bingung, ini Nyoman Parthe ngeritiknya tajam, datanya lengkap, kita sampai begitu-begitu, tapi nggak pernah minta apa-apa. Jadi mereka juga bingung mulai mengerti persoalan, dipindah ke Komisi 10. Ya sudah, pindah di Komisi 10. Sekarang ya saya berjuang dengan di Komisi 10. Itu artinya penekanan bidang tugasnya di Komisi 10. Tetapi dari DPR bukan dikungkung oleh bidang. Banyak sekali teman-teman berkelit atas dasar bidang untuk menghindari persoalan padahal rakyat. Kan sifatnya global. Iya dong, memang rakyat karena memilih. Saya memilih Anda karena Anda bidang pendidikan nggak ada. Saya memilih Anda karena Anda bidang hukum nggak ada. Jadi saya memilih Nyoman Parthe karena saya paham, saya yakin bahwa dia yang akan membantu saya dalam memperjuangkan hal-hal yang memang pantas untuk diperjuangkan. Nah, dalam konteks itu kan nggak boleh saya berkelit. Rago nak ngurus bidang tuh nih, itu kan? Ya misalnya kemarin buruh datang ke rumah karena di PHK di Angkasa Pura, ya kita terima. Terus para difabel datang, ya kita urus. Driver datang ke rumah, driver konvensional maupun online datang ke rumah, ya kita terima kan gitu. Nah, Komisi 10 membidangi pendidikan ya?
pendidikan menengah dan dasar dan menengah. Dasar dan menengah. Terus pendidikan tinggi sains dan teknologi, terus bidang kebudayaan. Jadi ini satu kementerian sekarang dibagi 3. Satu menteri sekarang 3 menteri. Saya sungguh sangat berharap dengan 3 menteri mengurus bidang-bidang yang sangat fundamental ini, yang mendasar ini, bahkan saya menyebutnya strategis karena dia di hulu. Kebudayaan ada di hulu, pendidikan ada di hulu, pendidikan dasar menengah di hulu, perkembangan zaman, sains dan teknologi juga hari ini ada di hulu. Ada di hulu. Saya merasa ini sangat-sangat penting itu. Selanjutnya adalah pemuda dan olahraga. Menteri juga. Kementerian juga ya. Dan selanjutnya adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, lembaga baru yang memang diharapkan menghasilkan inovasi-inovasi yang berkelas, sekaligus baik yang berkelas itu artinya kecil penemuan baru, besar juga penemuan baru. Selanjutnya adalah mendapatkan riset-riset yang berkualitas dan bisa diimplementasikan. Jadi konkret ya? Lebih konkret. Jadi tidak hanya sekedar riset, langsung tinggal di rak lemari, disimpan dan tidak diimplementasikan. Nah, jadi kita berharap dengan ada BRIN ini hasil riset dan hasil inovasinya berguna, bisa diimplementasikan. Oke. Berarti Pak Nyoman Parto selalu belajar dalam melaksanakan tugas. Saya senang berguru. Ya. Jadi saya berguru dengan siapa saya. Saya bisa duduk berlama-lama dengan anak-anak cacat, orang tunanetra. Saya bisa berguru sama Pak Man Punglik. Dari dulu belajar di telepon bisa ngomong 30 menit kita ngomong. Saya senang berguru. Itu tepatnya. Oke. Sekarang itu sudah proses dari seorang Nyoman Parto di kemahasiswaan sampai menjadi anggota DPR RI, ya. Untuk anggota DPR RI sekarang ini, yang paling oh enggak sekarang karena kan saya udah bilang bahwa Case Close ini adalah media edukasi. Iya. Kita memberikan pendidikan biar tidak orang tahu Nyoman Parto dari satu angle. Harus dilihat angle yang lain. Nah, ini yang kita ingin sampaikan, tapi yang benar sesuai dengan aturan kan gitu. Apa yang paling berkesan sampai saat ini setelah di DPR RI? Kalau di DPR provinsi kan saya anggap proses pembelajaran awal karena skopnya lebih luas, complicatednya luar biasa. Kita tahu Senayan itu kawah Chandra dibuka juga. Nah, apa yang paling menarik dan paling berkesan sampai saat ini? Wah, ini perolehan saya selama saya menjadi anggota DPR yang akan sampai guru dalam hidup saya. Apa? Ada nggak? Dalam bentuk personal apa dalam bentuk tugas? Personal dulu. Personal dulu. Kalau personal, jadi dengan menjadi anggota dewan bisa banyak bantu orang. Bisa banyak sekali bantu orang. Kalau saya bukan anggota dewan, belum tentu bisa. Ya. Sangat banyak dan membantunya dalam situasi yang kritis, emergensi, yang memang sangat-sangat untuk pantas, layak untuk dibantu. Kalau bukan anggota dewan ya tentu saya tidak dianggap disanglah. Ya, karena anak kecil misalnya yang sudah lama dulu bukan baru ya. Dulu jadi bukan yang sekarang dulu waktu di DPR Bali. Itu harus membayar banyak, tidak bisa pulang. Ya, saya hadir bisa pulang dan memberikan keringanan dan manfaat bagi yang bersangkutan ya. Contoh banyak lain, banyak ibu-ibu melahirkan mendadak butuh darah 12 kantong malam-malam. Kalau orang lain belum tentu berani datang ke rumahnya. Tapi karena saya anggota dewan yang terbuka, dia berani getok pintu malam-malam, dia minta tolong agar dibantu darah, dan kebetulan saya nyambung banget dengan PMI, jadi terbantu. Kalau saya anggap itu juga jodoh ya. Kenapa dia berani memutuskan mencari tiang gitu misalnya cat, ya kan? Dan kebetulan punya akses gitu kan. Pernah juga misalnya orang yang butuh
butuh kebutuhan darah B+. Yang susah ya. B+ itu katanya sih di antara 10.000 orang mungkin satu. Kalau bukan Tuhan tidak mempertemukan tiang dengan dia dengan tiang mungkin tidak tertolong. Ceritanya beda ya. Ceritanya beda. Jadi gini, membutuhkan darah plus itu tidak gampang. Yang bersangkutan istrinya melahirkan 2 anak. Anak kemar, tidak diduga sebelum keluar sudah dalam posisi kekurangan darah, ya kan? Terus butuh darah B itu. Akhirnya nyarinya susah, dan itu darah B+ itu adalah pada umumnya adalah darah turis. Darah turis. Darah ini banyak digunakan ketika bom Bali. Ketika bom Bali. Nah, akhirnya karena niat membantu itu saya bertanya dengan PMI Sanglah, UDD Sanglah. Adakah orang asing itu masih di Bali? Itu akhirnya disebut beberapa nama, kita ketemu, bagusnya orang asing itu, sayang tidak ada foto waktu itu, belum ada seperti sekarang. Orang asing itu ketika kita butuh darah, dia tidak diskusi, Pak Man. Peduli soalnya kemanusiaannya tinggi ya. Dia tidak berpikir ini malam gitu loh. Ya, langsung dapat 2 kantong. Mulai itu perempuan ini klebit-klebit gitu loh. Selanjutnya karena sudah mulai ada ini, baru kita kejar lagi agar dapat donor yang lain. Jadi akhirnya terselamatkan, anaknya terselamatkan. Kalau tiang bukan anggota dewan, nggak bisa. Mungkin belum tentu mampu berbuat seperti itu bisa ya. Gitu. Dalam konteks yang lain ya, kalau dalam posisi tugas kelembagaan, ya kalau bukan karena anggota dewan, tentu nggak bisa buat perda-perda yang melindungi Bali. Kalau sekarang di Jakarta, kalau saya bukan anggota dewan, tentu tidak bisa membuat undang-undang provinsi Bali. Dan banyak undang-undang lain yang kita, dan kebetulan saya di Baleg, di samping di Komisi 6 juga di Baleg, di samping di Komisi 10, malah sekarang diberikan kepercayaan sama pimpinan jadi ketua Poksi namanya. Jadi saya membawahi 17 orang anggota dewan dari PDI Perjuangan yang ada di Baleg. Jadi kalau di komisi itu hanya 8 anggotanya, 7. Kalau di Baleg negeri anggotanya 17. Isinya ada profesor, doktor, berpengalaman. Saya diberikan tugas mengkoordinir mereka sebanyak 17 orang. Ya mungkin karena latar belakang pernah di DPR Bali. Tidak kagok lah ya. Tidak kagok, dan juga lebih cepat bisa menyusun narasi besar menjadi ayat dan pasal. Itu pengalaman. Itu pengalaman itu luar biasa, dan saya merasakan proses di DPRD Bali itu membuat saya lebih cepat dari yang lain. Itu ketika orang lain masih berpikir gitu bla 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 masih kabur gitu, saya sudah bisa rumuskan pasalnya. Ayatnya sudah bisa saya rumuskan, jadi menerjemahkan bahasa yang narasi yang panjang lebar mengamang itu menurunkan dalam pasal ayat tidak mudah, Pak Man. Betul. Tidak mudah sekali. Jadi 5 kata, 5 huruf, tetapi mengatur semua tidak mudah. Dan itu karena pengalaman. Saya bersyukur sekali pernah di DPR Bali, selalu jadi ketua pansus dulu, sekarang di Senayan berguna. Ya, itu proses itu sebenarnya untuk membuat sebuah kesimpulan pasal dan ayat di dalam teorinya mahasiswa Fakultas Hukum itu MVT, Memori Pantuliting, proses sejarah daripada pasal dan ayat ya. Metanorma orang menyebutnya. Jadi latar belakang kenapa sebuah pasal dan ayat itu muncul. Dalam bahasa Belandanya itu MVT ya. Terus menarik, berarti merasa diri berguna, paling tidak untuk masyarakat banyak dan kalau bisa kepada umum ya. Saya bangga dengan Pak Nyoman Parta meniti seperti sekarang, terlepas seperti bahasa tadi plus minus manusia kadang-kadang memang dari sudut pandang tertentu ada yang senang dan ada tidak senang. Ada itu wajar.
Jangankan manusia yang dia masih makan, kadang-kadang Tuhan yang sudah esa, ya, sudah maha, sering disalahkan. Kalau tiang karena sudah sampai dalam pencapaian seperti ini, Pak Man, tiang besing mikirin anak demen, nasing, coba. Jadi artinya bukan tidak menjadi baper, gitu. Sing harus memikirkan semua orang harus demen dengan cara gitu loh. Betul. Yang penting kan kita yang tahu diri kita sendiri. Oke, sekarang ke topik yang sudah dikonsepsi oleh timnya Case Close, biar enggak kecewa redaktur saya, Pak Surya. Ada Surya. Saya juga ingin, ini rame sekarang. Kemacetan menjadi topik ya. Di mana-mana macet, apalagi sekarang hujan. Nataru lagi akhir tahun ya, yang menjadi persoalan itu sekarang taksi online yang plat bukan Bali beroperasi di Bali, sedangkan di lain sisi kita juga melihat penjualan mobil-mobil baru tidak pernah berhenti, padahal pemerintah daerah sudah membuat regulasi. Nah, apa yang Pak Nyoman Parto bisa lakukan terhadap kondisi ini? Kan ini krusial. Saya melihat sense of belonging atau tanggung jawab besarnya seorang Nyoman Parto untuk Bali dan sebagai perwakilan Bali di pusat, melihat situasi Bali seperti ini. Apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi kalau kita bicara tentang kemacetan, gitu, kemacetan di jalan ini maksudnya, itu tidak bisa hanya kita melihat hanya dari sisi bahwa yang menyebabkan macet adalah transportasi atau kendaraan bermotor, roda 4, roda 2 itu atau yang lainnya yang ada di jalan. Tidak bisa bukan satu-satunya faktor. Jadi ketika satu aja ya. Iya, ketika menyebut macet seolah-olah urusannya kendaraan bermotor. Kalau tiang tidak melihat begitu. Ya. Ketika terjadi kemacetan, tentu pertama-tama adalah persoalan jalan. Jadi Bali ini pulau kecil, kapasitasnya kecil. Terus selanjutnya jalannya adalah jalan desa yang dikotakan. Di kiri kanan adalah sanggah atau angkul-angkul, merajan atau angkul-angkul. Artinya untuk memperlebar rasanya berat sangat sulit, itu satu. Oleh karena itu memang dari awal harus dibuatkan regulasi yang mengatur keseluruhannya, itu satu. Yang kedua, secara integritas ya. Yang kedua adalah persoalan lalu lintasnya. Jadi kendaraan yang berlalu lalang di jalan itu. Nah, ini persoalannya. Yang kedua nanti tiang urai satu-satu. Ya. Yang ketiganya adalah persoalan ekosistem di sekitar itu, karena jalanan bisa macet karena orang menuju ke tempat itu. Fokus pada tujuan itu. Ya, artinya kan di kiri kanan jalan kita kan ada kuliner, di kiri jalan kita ada fasilitas pariwisata, di kiri kanan jalan kita ada toko oleh-oleh, di mana mobil menuju ke sana, berhenti di sana. Jadi nggak bisa hanya urusan sepeda motor atau mobil di jalan yang dijadikan sebagai alasan untuk kemacetan gitu. Yang ketiganya adalah persoalan budayanya. Di tempat lain juga ada kekreditan, tetapi tidak kredit seperti di Bali. Kenapa? Karena orangnya paham, orangnya tertib. Itu kalau kuning lampunya berarti siap-siap berhenti. Itu. Kalau di sini kalau lampunya kuning siap-siap ngebut. Nah, kan ini kan persoalan budaya kan? Persoalan budaya ini itu satu. Terus yang kedua, di negara lain, di tempat lain saya tidak melihat lalu lalang mobil-mobil apa istilahnya forader ya, yang begitu banyak
Jadi itu juga memiliki kontribusi yang banyak terhadap terjadinya kemacetan karena dia harus zigzag, membuat orang lain harus ke pinggir dan lain sebagainya. Ini juga perlu diatur. Yang kelas mana saja sih yang boleh memakai seperti itu, itu kan? Itu. Terus selanjutnya ada persoalan transportasinya sendiri. Jadi ada persoalan regulasi, tentu ini sisi pemerintah. Ya. Yang kedua persoalan transportasinya, jumlah kendaraan bermotornya apa? Karena ini ada persoalan anomali. Di satu sisi kita ingin mengurai kemacetan, di satu sisi pemerintah kita membutuhkan pendapatan dari sini. Nah ini memang harus nanti kita diskusikan. Terus selanjutnya persoalan ekosistem yang ada di sekitar jalan itu, ada bisnis apa, misalnya tiba-tiba di Sanur sekarang, bukan tiba-tiba, di Sanur kita dibangunin oleh pihak BUMN pemerintah Bali International Hospital. Tentu itu punya kontribusi. Begitu juga misalnya pelabuhan, dulu nggak macet, tapi karena kita ingin tumbuh secara ekonomi, kita ingin kesejahteraan masyarakat Nusa Penida, masyarakat transportasi lebih bagus, ada konsekuensi lain, persoalan efek lain persoalan kemacetan. Di kiri kanan tumbuh juga konter-konter dan industri makanan dan lain sebagainya. Ada pasar oleh-oleh juga kan juga punya kontribusi kemacetan, budaya dan lain sebagainya. Nah itu yang memang harus Nah lalu apa persoalannya kalau dalam konteks taksi online yang selama ini diributkan itu, ya menurut saya memang urusnya adalah urusan penegakan hukum. Sebagian besarnya adalah urusan penegakan hukum. Ada persoalan pentingnya diperjelas tentang peran aplikasi. Ya kalau di Bali aplikasi yang beroperasi adalah Grab. Kan boleh disebut nih kan? Ya boleh. Grab, Gojek, ada Maxim, katanya sih ada 12-an, termasuk ada yang lokal Bali tapi tidak begitu tumbuh. Tidak begitu tumbuh. Dalam pergub ini diatur bahwa yang boleh merekrut pelanggan adalah penor, koperasi, koperasi yang merekrut itu. Ini juga latar belakangnya adalah hadirnya waktu itu yang masih di DPR Bali, hadirnya para sopir konvensional disebut, datang aplikasi online yang lama disebut konvensional, sehingga seperti berbenturan. Datang ke ini, sehingga akhirnya lahirlah beberapa poin-poin penting dalam pergub. Nah, di dalam pergub yang melakukan pelanggan adalah penor yang merekrut pelanggan, tetapi prakteknya aplikasi ini juga langsung merekrut pelanggan. Jadi sehingga tidak bisa terkendali. Jadi kita bisa buktikan yang bawa datanya tentang aplikasi langsung yang merekrut pelanggan. Jadi ya artinya maksud saya dia yang mempromosikan di akunnya langsung menjadi operator lah istilahnya kan. Nah sesungguhnya kan target besar dari Grab dan Gojek dan yang lain-lainnya ini kan memang menjadi operator, dan itu yang terjadi di belahan Indonesia ini. Cuman khusus untuk di Bali itu, karena penumpangnya adalah penumpang pariwisata, terus agar sopir-sopirnya juga memiliki kompetensi itu, tentu harus ada lembaga yang melakukan organisasinya, pembinaan, pelatihannya, pemberdayaannya, sekaligus pengawasnya. Kalau dibiarkan satu-satu dia, itu akan sulit terkendali. Kualitas juga standarisasi tidak bisa dibuat. Oleh karena itu penting ada koperasi di samping itu melawan sistem ekonomi yang sangat kapitalistik itu. Kalau tidak bersatu ya tumbang. Akan tumbang. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pun saya ingin menyampaikan seluruh driver Bali harus mengorganisasi dirinya bergabung satu dengan yang lain untuk memperkuat keberadaannya gitu. Nah lebih lanjut
dalam ketentuan peraturan menteri Peraturan Menteri Perhubung nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus, taksi online itu yang disebut dengan kendaraan taksi konvensional itu adalah termasuk dalam nama nomenklatur angkutan sewa khusus. Nama nomenklaturnya angkutan sewa khusus. Oh, itu namanya dalam undang-undang ya, dalam peraturan ya. Nah, di sini disebutkan bahwa gubernur menentukan kuota, ya menentukan kuota. Nah, itu yang harus dilakukan. Itu. Nah, keluhnya kan selama ini kuota ini terus bertambah. Kendaraan plat luar jumlahnya makin banyak. Ya. Terus karena dia membukanya ini artinya seluruh taksi yang berlangganan bermitra dengan aplikasi yang ada di seluruh Indonesia itu bisa datang ke Bali. Walaupun Pak Man misalnya kendaraannya di Jakarta, lebih sering beroperasi di Jakarta, tetapi karena sudah menjadi mitra, momen tertentu Pak Man datang ke Bali, diundang ke Bali dan mencari penumpang di Bali, nggak ada masalah. Makanya banyak saja ya. Iya, banyak sekali mobil plat luar yang ada di Bali. Oleh karena itu harus dibatasi. Adakah cara membatasinya? Ada. Jadi dalam pasal 20 Peraturan Menteri nomor 118 tahun 2018 dalam poin B disebutkan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi. Itu berarti clear kan? Iya. Itu sangat clear sekali. Kalau sekarang misalnya kita melihat ada mobil plat luar Bali berproses di Bali, artinya mencari penumpang di Bali, bekerja di Bali, menjadi taksi di Bali, sesungguhnya sudah lama menyalahi peraturan menteri ini. Artinya dia harus berplat daerah, berregister di daerah. Itu alat kontrolnya. Penegakannya bisa maaf kata nih, apakah lantas atau polisi lalu lintas memahami enggak ini? Saya kurang tahu karena dulu kan sering kita melihat ada rahasia-rahasia itu dulu. Sekarang kan rahasia itu sudah sangat minim. Dulu kita sering melihat dinas perhubungan di jalan dengan pakaian biru muda itu sering melakukan penertiban. Sekarang sudah sangat minim dilakukan. Jadi intinya ini adalah persoalan penegakan hukum karena aturannya sudah jelas. Ini persoalan penegakan hukum. Yang kedua yang dikeluhkan adalah tarif yang begitu murah, terutama tarif TBB, tarif bawah, apa istilahnya ya, TBB itu? Ya, tarif standar, bawah standar. Tarif yang di atas, tarif yang di bawah. Tarif batas bawah. Batas bawah TBB ya, tarif batas bawah. Nah, tarif batas bawah ini ditentukan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Jadi per kilonya di Bali, tarif batas atasnya itu 6.000. Tarif batas bawahnya itu hanya 3.500 per kilo. Dan ini 2018. Sampai sekarang belum pernah dievaluasi. Tidak direvisi. Padahal harga BBM sudah naik, inflasi tambah tinggi, harga-harga kebutuhan pokok juga, tingkat daya beli juga makin harga-harga sudah makin tinggi, sehingga itu tidak diganti. Itu yang dikeluhkan. Itu dikeluhkan. Terus keluhan berikutnya adalah tentang tarif, sudah mendapatkan tarif batas bawah, sudah mendapatkan tarif batas bawah, lagi kena promosi. Jadi gini, Pak Man ini kan pelanggan aplikasi nih, pelanggan aplikasi kelas premium Pak Man, ya kan gitu misalnya. Ini ngambil contoh. Selanjutnya Pak Man naik
karena Pak Man pelanggan premium, Pak Man mendapatkan diskon. Aha. Jadi yang seharusnya sopir itu dapat 10, karena Pak Man dapat diskon 50%-nya, dia dapat 50 aja. 50% aja. Artinya apa? Harusnya itu bukan tanggung jawab dari sopir. Itu Tanggung jawab dari pemilik usaha dari aplikasi harusnya. Operator lah ya. Ini yang ya. dikeluhkan. Jadi kenapa orang diajak untuk berdiskon-diskon? Membagi rugi. Iya, gitu. Itu yang dikeluhkan oleh para sopir driver, oleh para driver. Itu. Berarti kesimpulannya di sini ada persoalan regulasi, ada persoalan penegakan. Ya. Semangatnya adalah bukan, sekali lagi, bukan anti pendatang. Ini harus clear ini. Ya, Bali adalah tempat semua orang. Jangankan warga Republik, jadi warga asing pun boleh bekerja di Bali dengan catatan sesuai dengan undang-undang. Bukan liar. Jadi dia memiliki memang izin tinggal, izin bekerja yang diputuskan oleh menteri. Boleh dia bekerja di Bali. Apalagi saudara-saudara kita se-Indonesia. Boleh. Lalu apa yang harus tidak boleh? Harus pembatasannya. Pembatasannya adalah gini. Ini penting ini agar tidak jadi isu seolah-olah anti pendatang gitu ya. Ini penting. Dan ini memang tugasnya Pak Nyoman Parto sebagai anggota DPR Bali, yang utusan Bali di Senayan. Ya harus dijelaskan. Iya. Di Bali ini angkutan taksinya dominan melayani turis, sebagian melayani lokal. Oleh karena itu yang pertama-tama harus ada, menurut saya harus ada tarif pembeda. Tarif pembeda. Itu antara lokal naik dengan yang turis, itu satu. Kalau yang turis pakai paspor menurut saya, nanti eksekusinya silahkan. Nah, selanjutnya karena penumpangnya adalah penumpang pariwisata itu. Jadi kesan pertama ini penting Pak Man. Sebagaimana juga Pak Man pergi ke luar negeri, saya beberapa kali pergi ke luar negeri, ketika melihat airportnya bersih, baru turun kita dari penerbangan, airportnya bersih, rapi, standnya bagus, suasananya tidak kredit. Terus selanjutnya yang menjemput itu bahkan pakai dasi, bajunya rapi, ada yang pakai kostum gitu. Terus celananya bagus, tidak bau, tidak bau keringat dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tidak ada yang pakai celana pendek, pakai sandal jepit di internasional. Itu kesan pertama penting loh. Ya, betul. Jadi bayangan Bali yang mereka tahu kan di koran, di medsos kan. Jadi semua dengan segala keindahannya. Tiba-tiba setelah panjang terbang sampai di sini menemukan kekreditan. Ini tentu sebelum dia tembus di Tulamen, sebelum dia tembus Lovina, ke Besakih, dan ke tempat destinasi yang dia lihat pertama, bayangin kesan pertama Pak Man. Ya. Seperti Pak Man melihat perempuan cantik gitu. Artinya ada image ya. Iya dong. Kesan pertama itu akan melekat lama. Itu istilahnya. Belum tentu yang terakhir akan dilihat lebih bagus kan. Padahal di sana gitu bagus-bagus, cuman kesan pertamanya ini tidak bagus. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak boleh kita membatasi orang bekerja di Bali. Yang perlu dilakukan adalah membuat standarisasi. Kenapa? Karena yang dilayani adalah turis, bukan angkutan umum biasa. Bukan angkutan umum biasa di mana orang pasar naik, gitu loh, ibu-ibu rumah tangga naik, atau siswa naik. Bukan itu. Yang penting kalau itu adalah cakap nyetir. Nah, kalau ini karena yang dilayani adalah wisatawan, itu kesan pertamanya. Kalau ditanya ke sebuah tempatnya sudah tidak tahu, lebih dalam ditanya ada apa di situ, tidak tahu. Terus apa makna dari tempat itu, kenapa tempat itu bisa terjadi, tidak tahu. Belum lagi persoalan basa-basi yang lain. Tentu perlu ada standar yang mungkin bahasa asingnya, sopan santunnya, penguasaannya tentang budaya, adat dan Bali. Kan seperti perdagangan kan? Kan semua orang boleh bekerja di Bali, tetapi untuk menjadi guide
harus memiliki kemampuan tertentu karena dia cerita tentang Bali. Cerita tentang Bali. Penjelasan tentang objek ya. Tentang objek. Jadi menurut saya ini perlu standarisasi, perlu sertifikat kompetensi. Jadi jangan tiba-tiba orang baru datang dari tempat lain, tiba-tiba langsung nyetir, tempat tidak tahu. Inilah yang sering menimbulkan kemacetan di jalan, sering menimbulkan persoalan-persoalan di lapangan. Gitu. Nah, ini harus dilakukan pemberdayaan, dilakukan pelatihan, dilakukan pemberian informasi tentang karena supir taksi online ini kan tidak bawa guide, Pak Man. Kalau taksi-taksi yang lain, yang IAS gitu misalnya atau bus gitu misalnya, kan ada guide. Sopir memang tukang nyetir aja. Tetapi kan ketika taksi online ini kan dia taksi setir sekaligus guide, karena dia akan masuk ke wilayah pura, dia masuk ke tempat destinasi. Kenapa? Karena dia disuruh moto-moto. Dia disuruh itu melekat itu. Itu melekat, oleh karena itu dia harus memiliki standarisasi. Spek yang positif lah ya. Spek yang positif maksudnya. Spek yang positif. Jadi penguasaan bukan wajah ya, bukan potongan tubuh, tetapi penguasaannya, kemampuannya. Karena yang dilayani adalah turis gitu. Nah, sekali lagi kenapa harus begitu sih? Kenapa harus begitu? Karena Bali ini hanya punya ini. Ya. Jadi yang dia jual itu memang pariwisata. Hanya ini. Jadi setiap orang Bali, setiap orang yang menampatkan manfaat dari Bali, setiap mereka yang bekerja mencari hidup di Bali, semuanya harus berpikir bahwa Bali hanya hidup dari sini. Bali tidak punya sumber resources lain. Itu di luar SDM ya. Resources lain yang bisa dieksploitasi. Berupa mineral, timah, nikel, batu bara dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus berjibaku untuk mempertahankan pariwisata berkesinambungan ini. Jadi kenapa tidak boleh hanya hari ini Pak Nyoman aja yang sejahtera, anaknya Pak Nyoman, cucunya Pak Nyoman, generasi berikutnya yang tumbuh di Bali harus menikmati pariwisata Bali ini. Iya, artinya mendapatkan efek positif dari situ. Oleh karena itu semangatnya harus semuanya jibaku merawat dalam konteks itu. Untuk merawat itu kan pasti ada predator, pasti ada pengganggu, pasti ada orang yang bermental pikiran pendek, ada yang ngaji mumpung, ada yang penting dapat selanjutnya pergi. Ini penting standar itu. Standarisasi itu. Pak Nyoman Pate, saya dari penjelasan ini ya, saya sangat senang mendengar ya, sehingga banyak hal yang apa namanya yang belum diketahui oleh publik. Dengan kita berdiskusi atau berbicara saat ini akan menambah wawasan. Nah, pertanyaan saya, adakah waktu-waktu tertentu baik oleh eksekutif Bali, contoh yang paling sekarang menonjol lah yang kita bahas, untuk hearing atau berdiskusi atau diundang umpamanya untuk kepentingan masyarakat Bali atau pemerintah daerah Bali, ada nggak hal-hal seperti itu dilakukan, baik inisiatornya dari Pak Nyoman Pate ataupun dari pemerintah provinsi? Kalau Tiang kan orangnya entengan ya, jadi ada persoalan seperti ini ya saya komunikasi kemarin 3 hari lalu Tiang ketemu Kadis Perhubungan, jadi ketemu leading sektornya lah ya. Ya leading sektornya, Pak Kadis apa sih masalahnya kok gaduh gitu. Jadi akhirnya dijelaskan, Tiang paham, Tiang juga memberikan masukan. Kemarin misalnya kami ketemu dengan Gubernur Bali, juga Pak Gubernur juga senang dapat masukan yang konstruktif, bahwa karena beliau PJ jabatannya tidak lama, mungkin juga informasinya tidak penuh, tidak komplit gitu. Jadi beliau senang mendapatkan informasi itu, sehingga nanti ketika mengambil keputusan ini
Ya nanti juga saya juga akan berikan masukan ke teman-teman DPR menyangkut begitu tentang ya. hal ini. Berarti secara informal, berarti tidak formal lah ya, informal karena pedulinya terhadap Bali atau leading sektor di SKPD dan lain sebagainya. Artinya proaktif dari Pak Nyoman Parto sendiri kan itu jadinya. Oh iya, kan Ya. memang tiang nggak bisa melihat sesuatu yang dibiarkan. Ya, luar biasa nih. Kalau Kadang-kadang dianggap DPR segala urusan. ya itu dah. Gitu, sering dicabut. Tapi tiang nggak peduli, daripada kamu diam, kamu yang diberikan kewenangan maksimal diam, kamu yang diberikan fasilitas diam. Ya saya melakukan sesuai dengan apa yang saya mampu lakukan. Urusan selesai tidak, urusan maksimal tidak, urusan lain, karena memang DPR tugasnya segini. Ya. Jadi tugas saya ya mengawasi dalam bahasa kalau bahasa gimana ya, intinya ya ngomong gitu. Ya. Kan Berbicara untuk kepentingan publik. ya harus ngomong kan posisi DPR tidak dalam posisi menandatangan eksekutor, kan tidak begitu posisinya. Ya memang kita harus dorong tepatnya agar kelamanan menjadi lebih cepat, ketidaksempurnaan menjadi lebih sempurna, baik, dan ya. lain lebih baik dan lain sebagainya gitu. Ini kalau ke depan, kalau PDI cari calon gubernur, ini boleh salah satu kandidat loh Pak Nyoman Parto ini dengan melihat kualitas kemampuannya. Ya, kan tidak menutup kemungkinan kan politisi, apalagi Pak Nyoman Parto mulainya dari PDI Perjuangan, masih ada peluang-peluang itu, tapi masih sekarang di DPR RI kan lakukan yang terbaik dulu untuk sebagai perwakilan rakyat Bali. Keluar sedikit kembali ke masa lalu ini, artinya bukan masa lalu ya, di komisi terdahulu di DPR RI. Saya melihat Pak Nyoman Parto ini memang, saya tidak menyalahkan kalau orang menyebutkan Parto itu kritis, saya tidak menyalahkan. Saya sendiri melihat itu kritis. Contoh, begitu tabung LPG meledak, reaktif sekali Nyoman Parto saya lihat di media sosial, di media. Sebenarnya sebagai masyarakat di luar kapasitas berpartai dan lain sebagainya, saya bangga karena ada orang peduli. Nah, dengan kepedulian seperti itu, karena ini ranahnya sensitif sekali ya, dan itu masalah periuk, rezeki dan lain sebagainya. Ada nggak yang merasa terganggu dengan sikap-sikap kritis seperti itu? Selain mungkin juga berbicara soal landa, kan kadang-kadang ada itu dipakai lip service untuk kepentingan ini. Tapi ini kepentingannya ada benar-benar Pak Parto itu ngomong untuk publik. Ada nggak yang sensitif dengan hal-hal seperti itu? Gini duduk persoalnya dulu. Ya. Kenapa kita waktu masih di Komisi 6 yang bicara tentang LPG, Ya. karena itu bidang tugas. Betul. Jadi berkait dengan persoalan hubungan mitra kerja Pertamina. Itu. Terus yang kedua, LPG itu adalah mendapatkan subsidi dari uang negara, dari uang rakyat, dari pajak rakyat. Khusus untuk LPG-nya lebih dari 82 triliun. Bukan uang yang kecil. Terus yang ketiga, niat negara ini sekarang. Niat negara mengumpulkan pajak rakyat, pajak usaha, pajak badan, pajak yang semua pajak, itu selanjutnya uang ini dipakai untuk membantu orang kecil. Agar dia bisa membeli, bisa memasak, bisa melangsungkan hidupnya sehari-hari yang menggunakan bahan bakar. Agar dia tidak mendapatkan beban dalam melakukan itu, negara mensubsidi. Jadi subsidinya besar, satu tabung itu seharusnya harganya kurang lebih sekitar 39.000, Pak Man. Jadi yang dibeli kan sekitar 18.000. Setengahnya adalah disubsidi oleh negara, oleh pajak rakyat. Oleh karena itu sebagai wakil rakyat yang ada mitranya itu fungsinya memang fungsi melakukan pengawasan, tentu nggak boleh diam, itu satu. Yang kedua, saya tidak tahan melihat seorang tua pakai kamen
orang tua keliling mencari gas LPG. Saya tanya, Bu, kenapa jalan? Ten wenten nak ngatin DJ Bu ampun dijagan ampun boleh Riki ampun ten wenten Riko ten wenten buung tiang masak. Tiang kadang-kadang kalau sudah melihat yang seperti itu sudah tiang tidak pikirkan Pak Man. Terusik lah ya. Jadi terusik banget sekali. Karena sensitivitas itu. Ya. Jadi ada yang tidak benar ini gitu. Ada yang tidak benar. Ada yang salah itu. Jadi ya terjadilah proses itu. Ya memang terjadi pengoplosan di banyak tempat. Itu terus memang terjadi penyimpangan penggunaan LPG dan lain sebagainya. Ya bahwa persoalan terbukti tidak urusan lain. Tetapi bahwa hilangnya LPG 3 kg secara tidak rasional adalah persoalan lain gitu. Ada enggak yang terusik dengan sikap-sikap kritis ini? Karena ini kan bagi pengusaha atau pihak-pihak tertentu kan merasa terganggu dengan ini. Ada nggak? Atau kata kasarnya begini, dengan kekritisan yang dilakukan oleh seorang anggota DPR Nyoman Parta, ada nggak sampai menerima ancaman, intimidasi atau apa? Ini last question loh ini, dan dijawab dengan baik dan sempurna loh. Kalau saya bilang tidak ada, kan saya tidak jujur. Ya. Karena kejujuran itu hal yang utama dalam hidup. Saya tidak jujur. Sama tidak hanya urusan LPG, dulu juga urusan impor beras yang saya tolak. Juga ada, artinya ada orang yang merasa terganggu dan lain sebagainya. Dan saya anggap itu bagian dari konsekuensi logis dari sebuah jabatan dari sebuah jabatan itu. Karena di situ apa? Kalau misalnya urusan lain-lain yang tidak ada APBN-nya, saya tidak pernah, saya tutup mata, tidak mau mencampuri lah ya. Mau mencampuri itu. Tapi karena ini urusannya bidang hajat tugas, hidup orang banyak lah ya. Hajat hidup orang banyak. Kebayang Pak Man, ada orang yang kakinya dia gula, terus dia harus masak di rumah karena dia tidak boleh makan makanan yang beli di warung. Itu gas LPG nggak ada. Pak Man mati tiang jani nih kalau Pak Man ulian sing man beli gas gitu. Kan nggak bisa kita diam gitu. Berarti pernah juga lah terintimidasi ya dari hal-hal seperti itu, pernah ya? Artinya pernah merasakan ketakutan atau sudah menganggap ya ini sudah konsekuensi logis ya. Kalau tiang lebih pada persoalan setiap tindakan kita akan ada konsekuensinya. Ya akibat kausalitas ya di sana. Ya, karena namanya sudah melakukan fungsi pengawasan. Kan? Sesuai dengan fungsi anggota DPR lah ya, legislasi, pengawasan, budgeting ya. Kalau antara budgeting dengan balik mana benar? Antara anggaran, antara badan anggaran dengan balik. Saya ditawarkan di Banggar, tetapi saya ingin ada legacy. Kalau orang lain pasti berebut Banggar, tapi saya ingin ada legacy karena saya percaya undang-undang yang baik, kalau di daerah perda yang baik, kalau di nasional undang-undang yang baik akan membuat negara ini menjadi baik. Ditambah lagi dengan penyelenggaranya yang baik, klub sudah komplit lah ya. Komplit sudah. Bisa mencapai lah tujuan bangsa dan negara, artinya negara kesejahteraan ya. Masyarakatnya Ustaz. Luar biasa. Pak Nyoman Parta yang terhormat, tapi karena ini waktu yang menentukan kita harus berpisah. Padahal sebenarnya pingin sekali lebih panjang, tapi nanti saya dibarah sama redakturnya Pak Erik dengan Pak Ken. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sambung, dan saya sangat berterima kasih kehadiran Pak Nyoman Parta untuk memberikan pendidikan. Suatu saat boleh nggak bicara ekoenzim di sini ya? Oh boleh. Itu boleh. Hal yang ada sisi lain dari podcast ini. Boleh.
Tidak melulu urusan pemerintahan. Boleh. Kita yang sepanjang itu edukatif. Oh sangat kalau itu. Mengedukasi publik. Kalau itu Karena luar tujuan biasa. daripada podcast ini adalah memberikan pendidikan atau edukatif. Mungkin kita siapkan waktu di kesempatan berikutnya. Kalau memang sudah itu, silahkan informasikan kepada kami, ya, by phone atau by person, karena sudah tahu anak-anak di case close, kami akan membuka kesempatan untuk itu, ya. Oke, Pak Nyoman Patra. Dan saya kalau itu temanya, saya yakin tingkat yang menyimak mencerna lebih gampang mencerna. Enggak, artinya menerima. Yang menerima lebih memahami, terus maksudnya segmen yang selama ini tidak terlalu dengan ini akan lebih luas. Ya. Lebih luas. Kalau gitu kita buat dealing aja bahwa kita ketemu di akhir tahun ini. Iya, sebelum akhir tahun. Redaktur, saya minta untuk ini dipersiapkan ya. Selain yang sudah kita program sebelumnya atau narasumber-narasumber yang ada, coba ini di 20 sampai 30 ya. Saya juga bukan orang yang suka berlibur. Tak tahu nggak ada DPR RI bisa di Bali tak? Ya. Oke, saya tutup dengan Prama Santi. Semoga kita baik-baik semuanya. Om Santi Om.